Karena saya banyak kegiatan sosial, karena pagi ini aja yang datang saya pagi. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada majelis hakim? Majelis hakim, Masih menyampaikan sesuatu. saya datang untuk menegakkan keadilan sosial. Jangan dibaca aja, Pancasila ada 5. Saya anak zaman dulu. Tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 junto 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada
biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dulu pada anak sekarang, tolong tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesian saya juga ngelihat Joshua, terang aja ditembak paru-parunya, ya meninggal lah. Tolong saya mohon kepada Eliezer, hakim, tolong dengan seadil-adilnya. Ada keterangan kami Bu Rosti membuat vonis Bapak Hakim yang mulia sangat luar biasa. Mujizat dari Tuhan telah hadir di persidangan, yaitu hakim telah turun roh hikmat bijaksana buat hakim untuk memberikan vonis kepada Sambo yang melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada anak saya. Hadir semua Tuhan berbicara di dalam persidangan. Persidangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan telah nyata. Setiap tetesan anakku, darah anakku yang bergelimang, doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan. Orang yang menjalani hukuman mati, kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun, bisa berubah hukumannya menjadi, ya berubah, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Kalau tahun dapat remisi, ujungnya bisa penjalanan cuma 15 tahun. Jadi sekali lagi, pada teman-teman yang sekarang senang, jangan senang dulu. Katakan kita ada banding, anggaplah dikuatkan oleh banding, tolak banding, katakan dikuatkan kasasi, ya atau melaksanakan PK, masih lakukan. Kalau tidak mungkin dilakukan. Satu itu. Kedua, ada undang-undang gerasi. Gerasi itu mengatakan kalau orang hukum mati diajukan gerasi, eksekusi dilaksanakan. Jadi setidaknya ada dua undang-undang gerasi dan KUHP yang baru. Nah itu yang memang sekali lagi sebenarnya kita berbahagia, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan, ya bahwa sesuai dengan harapan publik bahwa ini harus dihukum maksimal. Karena tadi baru saya katakan kan, kenapa harus dihukum maksimal? Dia menyebabkan meninggal. Ada korps kepolisian nama baiknya hancur, baik apa secara personal, institusional, maupun prosedural ada berkelit. Tapi mana lagi ada beberapa anggota polisi yang harus diproses. Itu jadi masuk ke situ. Tadi saya pikir tidak ada hal meringankan. Ada hal meringankan. Jadi mati nih. Ternyata tidak ada. Tidak ada meringankan. Kalau tidak meringankan udah pasti itu mati. Sekali lagi dihukum itu prinsip kalau ada yang tidak meringankan, hukumannya maksimal itu mati. Dan kita bersyukur Mas. Tapi sekali lagi syukur kita atas mati itu hati-hati. Ya, belum tentu eksekusi mati akan dilaksanakan. Ya, karena dia akan upaya hukum. Ketika upaya hukum pasti proses setahun, undang-undang udah berlaku, apalagi ada undang-undang gerasi, itu catatan penting. Tapi kita setidaknya bersyukurlah bahwa sekarang ada oknum penegak hukum, polisinya polisi dikasih hukuman maksimal. Itu yang diharapkan. Jadi kita masih ada keadilan dari republik ini dan kita bersyukur dan saya juga terima kasih lah ya bahwa dalam majelis hakim ada keberanian. Tapi sebenarnya Kang Asep ini sebenarnya pesimis hukuman